Seorang pria menyeret orang-orangan sawah yang tampak menakutkan melewati ladang jagung. Setelah menemukan tempat yang cocok, ia menggali dan menanam orang-orangan sawah. Di balik kain itu, terlihat seseorang. Tentu saja, orang-orangan sawah ini gagal mencapai tujuannya, dan burung gagak mematuk orang yang mencoba berteriak dengan putus asa, tetapi hasilnya teredam. Adegan kemudian beralih ke sekelompok remaja di dalam mobil yang berhenti di sebuah pompa bensin yang ditinggalkan. Mereka menuju ke kolam untuk berenang. Kami diperkenalkan dengan Farzi, atlet yang tahu bagaimana menikmati situasi apapun. Di belakang kemudi adalah Ili, seorang kutu buku yang jatuh cinta pada Ash. Rekannya yang berpikiran sama dan pendiam. Juga ada Devin, pacar Farzi, yang kesal dengan anak laki-laki karena satu-satunya otak mereka setuju untuk mengambil mobil konvertible. Anak laki-laki menunggu sementara anak perempuan buang air di balik batu. Ketika tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit ke kaca depan mereka, mereka melihat lebih dekat dan menemukan itu adalah jempol. Ili ketakutan dan mulai panik, sementara Farzi mencoba menenangkannya. Ketika segala sesuatunya tampak tidak berhasil, Farzi punya ide bagus dan menggunakan wiper untuk menghilangkan jempol di kaca depan, yang hanya menyebarkan darah ke seluruh kaca depan. Kemudian Ili memutuskan untuk mengalihkan perhatian gadis-gadis itu sampai Farzi menyingkirkannya. Dan setelah mereka selesai, mereka memutuskan untuk menempuh sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Karena kolam berada di dekatnya, mereka mengambil jalan setapak dan segera tiba di ladang jagung, di mana mereka melihat orang-orangan sawah dengan burung gagak bertengger di atasnya. Mereka menganggapnya aneh, karena orang-orangan sawah seharusnya menakuti burung. Mereka melanjutkan dan akhirnya memberikan tanda yang mengatakan untuk tidak melangkah lebih jauh. Beberapa langkah ke depan, mereka melihat burung gagak lain sedang memakan sesuatu. Kecintaan Ash pada burung membuat dia maju dengan harapan bisa berinteraksi dengan burung gagak. Tapi dia tiba-tiba mundur, terkejut melihat burung gagak memakan jari manusia. Anak laki-laki itu dengan cepat mengabaikan spekulasinya dan mengalihkan fokus mereka ke waktu bersenang-senang yang akan mereka alami. Begitu mereka keluar, terlihat seseorang yang ditutupi karung goni sedang berlari melewati ladang jagung, berteriak minta tolong. Dia melepaskan karung dari wajahnya, memperlihatkan pemandangan berdarah. Dia berlari ke arah yang acak, karena ladangnya seperti labirin, dan segera mendengar peluit menakutkan dari pria di adegan pertama, mungkin si petani. Pria itu mencoba melarikan diri, tapi petani itu menariknya kembali dengan tali yang diikatkan di lehernya, dan berteriak tak bisa bergerak. Dia tidak punya harapan lagi, dan kemudian pria itu membunuhnya menggunakan sabitnya. Sementara itu, teman-temannya telah menempuh jarak yang cukup jauh. Itulah sebabnya mereka tidak mendengar teriakan minta tolong dari pria malang itu. Mereka sudah berjalan cukup lama, namun masih belum menemukan kolamnya. Para gadis mulai kehilangan kesabaran. Jadi para lelaki menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan, sementara para gadis menunggu dan beristirahat sebentar. Anak-anak itu berjalan lebih jauh dan menemukan air biru yang mereka cari selama ini. Mereka memanggil gadis-gadis itu, dan setibanya di sana, Farzi adalah orang pertama yang menanggalkan pakaiannya dan melompat ke danau. Para gadis dan Ili segera bergabung dengannya. Lalu semua orang bersenang-senang. Ili dan Ash adalah orang pertama yang keluar dari danau. Dan Ili memberinya cincin janji, lalu mengakui perasaannya. Sudah waktunya untuk berangkat, tetapi gadis-gadis itu menolak untuk kembali ke mobil. Devin meminta Ili dan Farzi menemukan cara untuk membawakan mobil itu kepada mereka sementara mereka menunggu di danau. Farzi dan Ili entah bagaimana berhasil kembali ke tempat mobil itu berada. Tetapi mobil mereka hilang, dan Farzi mulai menyalahkan Ili karena mobilnya dicuri. Mereka terlibat perdebatan sengit. Namun karena hal ini tidak produktif, mereka mulai bertengkar. Sementara itu, gadis-gadis itu sedang berbaring di tepi danau ketika mendengar suara berisik dari semak-semak. Devin memperingatkan siapapun yang bersembunyi untuk mundur, tapi ketika kebisingan tidak berhenti, gadis-gadis itu mengambil barang-barang mereka dan lari. Mereka segera menemukan Ili dan Farzi sedang berkelahi. Segalanya menjadi tegang ketika para lelaki memberitahu gadis-gadis itu bahwa mobil mereka hilang, dan semua orang mulai mengeluh satu sama lain, melampiaskan rasa frustrasi mereka. Ili berteriak agar semua orang berhenti dan mencoba menenangkan situasi, tetap bersikap positif saat mereka mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Ash melihat petani tadi dan memanggilnya. Semua orang mengikutinya, tapi menemukan bahwa petani itu menghilang ketika mereka mencapai area tertutup. Devin adalah orang pertama yang melewati pagar, dan yang lainnya mengikuti, kecuali Farzi.
yang belum pulih dari trauma yang dia hadapi di kelas 6 ketika salah satu testisnya pecah saat memanjat pagar. Karena tidak ingin diejek, dia memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Namun, saat melintasi pagar, ia terpeleset dan pahanya tersangkut pagar tajam. Dia berteriak kesakitan. Dan Ili punya ide bagus dan mencabut duri dari kakinya, merobek potongan daging dalam prosesnya. Karena tidak ada pilihan lain, Ili melepas bajunya, mengikatkannya pada luka Farbsi, dan membantunya berdiri. Mereka perlahan berjalan mencari petani itu, berharap dia bisa membantu mereka. Mereka tiba di orang-orangan sawah, dan Farbsi tidak bisa berjalan lagi. Ili membantunya duduk di dasar orang-orangan sawah, dan berkata dia akan menemukan gudang dan kembali mencari mereka. Kesal dengan keadaan yang terjadi, Devon menawarkan untuk menemani Ili dan tersenyum pada Ash, yang dibiarkan menjaga Farbsi sampai mereka kembali. Ili dan Devon menemukan gudang tersebut. Namun Devon menghentikan Ili untuk meminta bantuan. Sebaliknya, dia tiba-tiba mempunyai ide untuk merayu Ili dan mulai menciumnya. Sementara itu, di tengah ladang jagung, Farbsi dan Ash menunggu kepulangan mereka, tanpa menyadari pengkhianatan yang terjadi di belakang mereka. Saat mereka berbicara, Farbsi mengungkapkan kepada Ash sebuah rahasia yang dia sembunyikan di ranselnya dan mengeluarkan 2 tas besar ganja, yang dia klaim sebagai kualitas terbaik. Lalu Farbsi menjelaskan potensi ganja dan meminta Ash menggulung sendi untuk membantu mengatasi rasa sakit. Hari mulai gelap dan Devon masih melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Saat Ili memintanya untuk berhenti karena dia mendengar peluit datang dari belakang mereka. Ketika dia menoleh untuk memeriksa, dia berbalik lebih dari yang dia inginkan setelah dipukul oleh petani lisik itu. Petani itu kemudian menoleh ke Devon yang mencoba lari, tapi dia menjatuhkannya menggunakan sabitnya, dan dia terjatuh lebih dulu, menjadi tidak sadarkan diri. Petani itu menyeret Devon ke gudang dan mendudukkannya di kursi penyiksaan, yang masih memiliki sisa-sisa korban sebelumnya berupa cipratan darah. Dia mengikat lengan, kaki, dan kepalanya dengan ikat pinggang di lehernya. Pada saat itu, Devon sadar kembali dan memohon kepada petani tersebut untuk melepaskannya, dan segera mulai menangis minta tolong. Petani itu kemudian mengambil jarum dan benang dan menjahit bibirnya agar dia berhenti berteriak. Pengecut itu kemudian menjatuhkannya dengan pukulan di wajahnya. Dia juga membuat Ili pingsan dan mengikatnya ke kursi goyang. Dia membawa jarum suntik dan siap menyuntikkan sesuatu ke Ili. Tapi Devon berteriak dan, dalam prosesnya, merobek jahitan di bibirnya. Dia menangis agar mereka dilepaskan, membuat petani berubah pikiran dan malah menyuntik Devon. Devon menderita kelumpuhan sementara akibat obat-obatan, dan petani itu menutupi wajahnya dengan salah satu masker karung aneh yang ada dalam koleksinya. Korban sebelumnya terbaring tak sadarkan diri di dekatnya, dan setelah berurusan dengan Devon, dia membawa Ili keluar kamar. Di luar lapangan, Ash dan Farbsi masih menunggu kepulangan temannya saat Farbsi merasa perlu buang air. Ash dengan enggan membantunya, membawanya ke area vegetasi yang lebih lebat, meninggalkannya di sana untuk menyuburkan tanaman, dan kembali ke orang-orangan sawah. Dia menjadi tertarik dengan penampilan menakutkan orang-orangan sawah itu, dan mencoba melihat ke dalam untuk melihat terbuat dari apa orang-orangan sawah itu. Ketika kepala orang-orangan sawah itu jatuh dan beberapa cacing menimpanya, membuatnya berteriak. Tiba-tiba, dia mendengar peluit dan mulai memanggil teman-temannya, mengira itu salah satu dari mereka. Tapi seseorang di balik semak-semak menangkapnya dan menariknya ke dalam. Dia berteriak, tapi pria itu menenangkannya dan mengungkapkan bahwa dia telah mengawasi kelompoknya sepanjang hari. Dia memperingatkannya bahwa dia tidak dapat melarikan diri sampai dia mengikutinya. Ash memintanya untuk membawa serta temannya yang terluka dan memberitahu pria itu tentang cederanya. Tetapi pria itu mengatakan temannya harus mencari jalannya sendiri. Takut dengan apa yang terjadi, dia memutuskan untuk mengikuti pria itu. Dan pria itu membawanya ke gudang, di mana dia melihat mobil mereka. Dia menjadi curiga terhadap pria itu, tapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak punya pilihan selain mencari bantuannya. Dia membawanya ke ruangan yang sama dengan kursi penyiksaan, yang kosong dan berlumuran darah segar. Pria itu mengatakan orang-orang tidak boleh masuk tanpa izin dan, setelah Ash meyakinkannya bahwa dia bisa mempercayainya, dia mengungkapkan bahwa orang-orangan sawah masih hidup dan merupakan korban dari petani pembunuh, mengubah mereka menjadi orang-orangan sawah sebagai hukuman karena masuk tanpa izin. Dia menunjukkan kepada Ash sebuah tubuh, mungkin seorang wanita, tergantung di langit-langit dan mengatakan bahwa para pelanggar mengambil satu-satunya teman si pembunuh.
dan sekarang dia berusaha membalas dendam. Tiba-tiba, seseorang mengacaukan pintu, dan Ash bersembunyi sementara pria itu berdiri diam. Ketika petani itu masuk, pria itu memanggilnya ayah dan, atas isyaratnya, putranya menyeret Farbsi yang tidak sadarkan diri ke dalam. Petani itu kemudian mengeluarkan tas dari Ili, yang bibirnya dijahit, dan mengubahnya menjadi orang-orangan sawah. Anak laki-laki itu membantu petani itu mengikat Ili ke palang, dan setelah selesai, petani itu mengambil paku yang paling panjang dan menancapkannya ke dahan agar tetap di tempatnya. Ili menjerit kesakitan, namun jeritannya teredam karena ada jahitan di mulutnya. Ketika petani berpindah ke kelompok yang lain, Ash yang telah menyaksikan semuanya tidak bisa hanya duduk diam menyaksikan temannya disiksa. Jadi, dia memikirkan ide terbaiknya. Dia berencana menyerang petani itu menggunakan obeng yang dia sembunyikan di belakangnya. Dia berjalan ke arahnya dan menyerang petani itu. Tapi dia terlalu kuat untuknya. Kemudian, dia mengambil rencana B dan memohon bantuan kepada putra petani tersebut. Namun putranya tidak dapat berbuat apa-apa karena dia takut pada ayahnya. Petani itu menanduk Ash dan menjatuhkannya. Setelah memasang mistar gawang dengan Ili yang disalib, mereka kembali ke Ash yang sekarang terikat di kursi penyiksaan. Putra petani itu mendekati Ash yang ketakutan dengan pisau dan, yang mengejutkannya, membebaskannya. Ia menjelaskan, efek suntikan akan segera berlalu. Dia mengatakan padanya bahwa teman-temannya ada di lapangan. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan lentera kepada Ash dan menyuruhnya meninggalkan ladang jagung seperti yang mereka masuki dan menemukan jalan. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, petani itu menangkap putranya yang sedang membantu Ash. Putranya mengeluarkan pisau dan dengan tegas memberitahu ayahnya bahwa dia harus mengakhiri ini dengan membiarkan Ash hidup. Kini hampir berteriak, sang anak menceritakan kepada sang ayah bahwa apa yang menimpa ibunya di masa lalu adalah sebuah kecelakaan. Dia melihat tubuh yang tergantung di langit-langit, yang merupakan ibunya, dan memohon kepada ayahnya untuk membiarkan Ash pergi, menyerahkan pisau dan meminta maaf kepada ibunya. Petani itu tidak bereaksi saat Ash melarikan diri. Tapi begitu dia pergi, petani itu menusuk leher putranya dengan pisau, membunuhnya seketika. Ash berlari melewati ladang jagung dan menemukan orang-orangan sawah. Mengira itu Ili, dia melepaskan karung dari wajahnya dan berteriak saat melihat Davon yang sudah mati. Ash mencabut paku dari tubuh Davon untuk membelah diri dan terus berlari. Beberapa meter di depan, dia bertemu dengan orang-orangan sawah lainnya. Tetapi kali ini, saat dia mendekat karena mengira itu adalah Ili, orang-orangan sawah itu melompat ke arahnya, membuatnya berlari menyelamatkan nyawanya. Ash akhirnya tersandung dan jatuh, dan petani itu segera menyusulnya dan menjulang di atasnya. Dia melepas topengnya dan menggunakan paku untuk menusuk wajah pria itu, lalu mengusirnya. Saat marah, dia menendangnya berulang kali, lalu melarikan diri untuk mencari jalan keluar. Ketika dia mendengar erangan di kejauhan, dia mendekati orang-orangan sawah lainnya dan menemukan bahwa itu adalah Farbsi yang masih hidup tetapi dalam kondisi yang mengerikan. Ash mulai mencabut paku untuk membebaskannya dan segera menemukan sekop. Dia mencoba menggunakannya. Tapi sebelum dia bisa, petani itu muncul di belakangnya dan memukul kepalanya, membuatnya pusing. Dia kemudian mulai mencekiknya tetapi berhenti setelah Farbsi berhasil mengumpatnya. Petani itu mengambil sekop dan memukul Farbsi dengan keras, membuatnya pingsan dan mengeluarkan banyak darah. Ketika dia berbalik, dia menemukan Ash telah melarikan diri. Ladang jagung adalah sebuah labirin, dan Ash segera tersesat di dalamnya, sehingga memudahkan petani untuk menemukannya. Karena dia mengetahui setiap sudut ladang itu, dia berlari sampai dia jatuh pingsan. Ash bangun dan menemukan dirinya berada di luar lapangan, dekat jalan raya. Dia melihat sebuah mobil diparkir tepat di depannya dan mencoba untuk bangun. Tetapi karena kakinya terluka, dia tidak bisa berjalan. Dia berteriak minta tolong, tetapi pasangan muda di dalam mobil tidak dapat mendengarnya, karena musik mereka keras dan tampaknya juga buta. Ash merangkak dan hampir mencapai pegangan pintu mobil ketika dia diseret kembali ke ladang oleh petani. Saat dia menangis tak berdaya, mengetahui dia akan menemui nasib yang sama seperti teman-temannya. Kita dibawa kembali ke adegan pertama, di mana petani selesai memasang palang dengan Ash di dalam karung. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, dimakan hidup-hidup oleh burung gagak. Dia berhasil menakut-nakuti burung gagak dengan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menyebabkan topeng terlepas dari wajahnya. Bibirnya juga dijahit, dan dia melihat ke samping.
di mana tubuh temannya yang tak bernyawa digantung sambil menunggu ajalnya, menangis minta tolong yang tidak akan pernah datang. Beberapa waktu kemudian, kami melihat sekelompok pria tiba di tempat yang sama, berharap bisa memancing tanpa menyadari teror yang menanti mereka.